Kembali di News Pagi, pemirsa, dilarang menumpang kereta jarak jauh karena tak memiliki bukti surat vaksin booster. Seorang calon penumpang terlibat keributan dengan petugas keamanan di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Video rekaman aksi adu mulut ini pun beredar di dunia maya dan langsung viral. Viral di media sosial video keributan antara seorang calon penumpang kereta dengan petugas keamanan di pintu masuk utama stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat pada Rabu siang. Peristiwa ini dipicu kekesalan calon penumpang yang dilarang menumpangi kereta jarak jauh lantaran tidak memiliki surat bukti vaksin booster atau keterangan sakit bawaan dari rumah sakit. Berdalih terburu-buru, calon penumpang ini ngotot dan berusaha memaksa masuk karena takut tertinggal kereta api. Jadi memang tadi ada salah satu calon pengguna ya yang memaksakan untuk tetap dapat melakukan perjalanan KA karena meskipun belum melakukan vaksin booster. Karena sesuai ketentuan ya, sesuai surat edaran nomor 84 dari Kementerian Perhubungan, dari pemerintah melalui Kementerian Perhubungan yang berlaku mulai tanggal 30 Agustus, ini sudah ada persyaratan bahwa data vaksin ini menjadi persyaratan utama yang tidak dapat digantikan dengan PCR atau antigen. Diketahui syarat naik kereta api terbaru untuk calon penumpang usia 18 tahun ke atas wajib membawa bukti keterangan telah divaksin dosis ketiga atau booster. Sedangkan untuk calon penumpang usia 6 hingga 17 tahun wajib telah mendapatkan vaksin dosis kedua. Jika ada penyakit bawaan yang mendapat pengecualian tidak boleh divaksin, maka wajib membawa surat keterangan dari dokter rumah sakit. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seluruh tersangka pembunuhan berencana Brigadir Joshua dan perintangan penyidikan diserahkan ke Kejaksaan. Selanjutnya, Kejaksaan punya waktu 14 hari untuk membuat surat dakwaan 11 tersangka. Tersangka sekaligus dalam pembunuhan Brigadir Joshua Ferdi Sambo bersama istrinya Putri Chandrawati tiba di Gedung Kejaksaan Agung Rabu siang. Kejaksaan Agung menerima pelimpahan berkas perkara tahap 2 kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua dan perintangan penyidikan. Selain Sambo dan Putri, 3 tersangka pembunuhan lainnya, yakni Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf, juga diserahkan ke Kejaksaan siang tadi. Tak hanya itu, 7 polisi yang terseret perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Joshua juga diserahkan ke Kejaksaan. Selanjutnya, Kejaksaan mempunyai waktu 14 hari untuk menyusun surat dakwaan sebelum diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, kami akan menindaklanjutinya dengan mengambil langkah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Bahwa jaksa penuntut umum sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka yang diserahkan kepada kami. Selain para tersangka, 3 kontainer berisi barang bukti juga diserahkan ke Kejaksaan. Sementara itu, 30 jaksa akan dikerahkan untuk menangani perkara pembunuhan berencana. Adapun 43 jaksa bertugas menangani kasus perintangan penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Tersangka pembunuhan Brigadir Joshua Ferdi Sambo mengaku menyesal karena emosi dan berakibat pada hilangnya nyawa Brigadir Joshua. Sambo menyatakan istrinya tidak bersalah dan meminta maaf kepada keluarga Joshua. Saya mau ngobrol. Saya ada hati dan mulia. Saya lakukan semua ini. Semuanya diam, dia mau bicara. Kecintaan saya pada istri saya. Saya tidak tahu bahasa apa yang dapat saya mengungkapkan perasaan, emosi, dan amarah akibat peristiwa yang terjadi di Magelang. Kabar yang saya terima sangat menghancurkan hati saya. Saya sangat menyesal, sangat emosi pada saat itu. Saya siap untuk menjalani semua proses hukum. Istri saya tidak bersalah, tidak melakukan apa-apa, justru menjadi korban. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang
sudah terdampak atas perbuatan saya, termasuk Bapak dan Ibu dari... Di tengah kabar Lukas NMB yang masih sakit, beredar video Gubernur Papua tersebut bisa berjalan dan terlihat sehat. Sementara istri dan anak Lukas NMB menolak hadir usai dipanggil KPK sebagai saksi. Mangkir 2 kali dari panggilan KPK karena sakit, belakangan beredar video Gubernur Papua Lukas NMB mampu berjalan dan terlihat sehat. Video ini diambil dari akun media sosial Ketua Sinode Baptis Papua, Sokrates Sofyan Yoman, yang berkunjung ke kediaman pribadi Lukas NMB. Video ini pun memunculkan dugaan bahwa Lukas NMB hanya berpura-pura sakit demi menghindari proses hukum. Namun hal tersebut dibantah tim kuasa hukum. Bapak Lukas ini kan 4 kali stroke. Kalau dia tiba-tiba dikasih pertanyaan oleh wartawan atau dia ingat dia diperlakukan tidak adil, itu langsung dia tinggi. Ya, kalau Bapak lihat betul-betul video itu dia hampir jatuh waktu berdiri. Ya, dia hampir jatuh karena memang dia tidak bisa jalan kuat. Begitu. Jadi saya kira saya klarifikasi karena saya ada di situ. Itu bukan Pak Lukas mau gelar konferensi pers. Tapi teman-teman wartawan minta tolong Pak Roy bisa nggak kita masuk. Ya saya bawalah masuk supaya lihat kondisi real. Supaya apa, jangan sampai seolah-olah Pak Lukas itu sakit main-main. Sebelumnya dokter pribadi Lukas NMB menyebut kondisi pasiennya terus menurun. Lukas juga terlihat dipasangi sejumlah alat medis dan dirawat di rumah sakit pribadinya. Menanggapi hal itu, Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Perindo, Tama S. Langkun, ingin proses hukum terhadap Lukas NMB dilaksanakan secara transparan kepada publik, agar proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik tanpa mengorbankan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Tentu KPK tidak boleh membeda-bedakan siapapun yang menjadi tersangka. Treatmentnya harus sama, sikapnya pun juga harus tegas. Ini yang kemudian hal pertama yang kita harapkan dari KPK. Dalam konteks pemanggilan tentu saja kita harus hargai juga hak dari tersangka yang kemudian mengatakan sakit dan sudah mengklarifikasi melalui surat dokter. Sementara itu, KPK kembali memanggil 5 saksi dalam kasus dugaan korupsi Lukas NMB. 3 orang dari pihak swasta, sedangkan 2 lainnya adalah istri dan anak Lukas NMB. Namun, istri dan anak Lukas NMB tidak bersedia diperiksa. Sebelumnya, KPK juga telah memanggil presidir PT RDG Airlines dan pilot pesawat tersebut. KPK juga memeriksa seorang pramugari terkait dengan penggunaan jet pribadi oleh Lukas NMB di berbagai tempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo meninjau Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang. Kunjungan Presiden untuk mendapatkan gambaran langsung tragedi yang telah menewaskan ratusan orang itu. Meninjau Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kedatangan Presiden untuk meninjau langsung lokasi insiden maut yang telah merenggut nyawa ratusan supporter Arema FC. Setelah tragedi yang terjadi 1 Oktober lalu, Presiden meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengaudit seluruh bangunan stadion yang ada di Indonesia. Saya sudah memerintahkan kepada Menteri PU untuk melakukan audit bangunan, stadion ini termasuk bangunan, terhadap seluruh stadion yang dipakai dalam baik Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3. Untuk memperbaiki baik itu yang namanya pintu gerbang, kemudian posisi duduk, pagar, dan lain-lainnya, sehingga keselamatan penonton, keselamatan supporter itulah yang ingin kita utamakan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menjenguk sejumlah korban luka tragedi Kanjuruhan yang masih dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Presiden juga memberikan santunan kepada ahli waris korban. Tim Liputan iNews melaporkan.
5 prajurit TNI diperiksa usai kekerasan terhadap supporter Arema yang viral di media sosial. Sementara 28 anggota Polri diduga melanggar etik dalam tragedi Kanjuruhan. Sejumlah oknum TNI menyerang dan menendang supporter Arema FC yang masuk ke dalam lapangan dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang Sabtu malam lalu. Salah satu yang viral dan menuai reaksi keras warganet adalah tendangan ala kungfu kepada salah satu supporter. Reaksi tentara yang bukan sedang membela diri atau merespons serangan ini dikecam Jenderal Andika Perkasa. Panglima TNI ini menyebut telah memeriksa 5 anggotanya, 4 diantaranya telah mengakui kesalahan. Kita juga sedang memeriksa unsur pimpinan. Karena mereka ini kan sersan 2 ada 4 orang dan prajurit 1 orang. Nah, kita memeriksa juga yang lebih atasnya. Prosedur apakah yang mereka lakukan? Apakah mereka sudah mengingatkan dan seterusnya. Ini sampai dengan tingkat komandan batalionnya yang ada juga di situ. Jadi kami terus, ini juga satu bentuk evaluasi karena nggak boleh terjadi. Berarti kan briefing penekanan tentang batas kewenangan TNI dalam bertindak walaupun kita BKO itu berarti tidak berjalan. Sementara itu, Polri juga telah memeriksa sejumlah anggotanya dalam tragedi Kanjuruhan. 28 anggota Polri itu diduga melanggar kode etik dalam pengamanan insiden berdarah di Stadion Kanjuruhan. Polri telah memeriksa 31 anggotanya terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam pengamanan di Stadion Kanjuruhan. Sementara 35 saksi juga telah diperiksa baik dari pihak internal maupun eksternal Polri. Saat ini dari Irwasu maupun Propam sudah melakukan pemeriksaan terhadap 31 anggota Polri. Ya, dari 31 anggota Polri tersebut belum selesai. Dilanjutkan juga pemeriksaan pada malam hari ini karena sesuai dengan arahan Bapak Kapolri ada beberapa hal yang harus betul-betul didalami. Ya. Kenapa demikian? Karena unsur ketelitian, kehati-hatian, dan kecermatan yang dilakukan oleh tim ini harus betul-betul menjadi standar. Yang kedua, juga tadi dari tim penyidik juga sudah melaporkan kepada Bapak Kapolri tentang langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam beberapa hari ini. Antara lain pemeriksaan para saksi sudah 35 saksi yang sudah diminta keterangan, baik saksi internal artinya bahwa anggota Polri yang juga terlibat di dalam kegiatan pengamanan di Stadion Kanjuruhan maupun saksi dari eksternal. Ya, saksi dari eksternal, Bapak Kapolri juga masih ada beberapa hal yang perlu didalami. Ya, pendalaman-pendalaman oleh tim harus dilakukan pada malam hari ini dan juga besok. TNI Polri terus memperkuat pengamanan jelang perhelatan konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Pulau Dewata, Bali. Selain meningkatkan patroli dari ancaman Kamtipmas, kesiapan posko dan kendaraan juga menjadi perhatian di gelaran KTT G20. TNI dan Polri terus memperkuat pengamanan meliputi aspek keselamatan untuk tamu negara dan masyarakat jelang pertemuan pemimpin besar dunia pada konferensi tingkat tinggi KTT G20, termasuk kesiapan posko dan kendaraan yang akan digunakan para personel untuk memperkuat pengamanan dan kelancaran jalur yang akan digunakan. Kita juga ingin melihat kesiapan posko yang nanti akan digunakan oleh petugas untuk pemantauan selama kegiatan pergeseran objek pengamanan dari satu titik ke titik yang lain. Sekaligus kita juga mengkonsolidasikan nanti untuk rute-rute yang kemarin ini sudah kita laksanakan survei lebih awal, kita cek kembali. Sebagai bentuk antisipasi dan mencegah gangguan Kamtipnas, TNI Polri terus meningkatkan patroli rutin di sejumlah wilayah Denpasar dan Badung. Dalam berpatroli, puluhan personel dibagi dalam beberapa kelompok dan juga melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Keamanan Adat Pecalang. Dari Bali, tim liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bertemu Dubes Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Piquet. Dalam pertemuan ini, Ganjar menawarkan potensi investasi di berbagai kawasan industri yang ada di wilayah Jawa Tengah.
Saat ini Jawa Tengah memiliki sejumlah kawasan industri yang potensial untuk investasi seperti kawasan industri terpadu Batang, kawasan industri Wijaya Kusuma, Jateng Land Industrial Park, Sayung, hingga Tanjung Emas Export Processing Zone. Ganjar menyebut akan mengajak calon investor dari Uni Eropa untuk melihat kawasan industri tersebut. Ganjar berharap kedepannya investasi akan semakin banyak berdatangan ke Indonesia. Terbaru, salah satu brand pipa asal Belanda, Wavin Group, membangun pabrik di KITB dengan nilai investasi sebesar 125 juta dolar Amerika atau sekitar 1,9 triliun rupiah. Di list of produknya ada, terus kemudian insentifnya kita ada, lokasinya kita ada, dan habis ini mereka akan diajak tur ya untuk melihat beberapa kawasan industri. Dan mudah-mudahan sih nanti netes gitu ya, kemudian melahirkan kerjasama yang lebih baik dan kemudian investasi. Pemirsa memiliki visi dan misi yang sama untuk berjuang demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Oni Suwarman, anggota DPD RI resmi bergabung dengan Partai Perindo. Kehadirannya akan mewakili Partai Perindo pada pemilu 2024 mendatang di daerah pemilihan Jawa Barat 9 yang meliputi Subang, Majalengka, dan Sumedang. Anggota DPD RI asal Jawa Barat peraih suara terbanyak 4,13 juta suara pada pemilu 2019 lalu, Oni Suwarman yang sering dikenal Oni SOS resmi bergabung dengan Partai Perindo. Kesamaan visi, misi, dan arah perjuangan Partai Perindo untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi alasan utama Oni Suwarman bergabung. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo menyambut baik bergabungnya Oni Suwarman. Dan beliau bersedia gabung dengan Partai Perindo, baru saja sepakat tanda tangan dan juga akan menjadi caleg untuk DPR RI Dapil Jabar 9. Dapil Jabar 9 itu meliputi SMS tentunya, Subang, Majalengka, dan Sumedang. Oni Suwarman juga merupakan salah satu pemenang dalam program Akademi Pelawak Indonesia atau API yang digelar di TPI yang saat ini menjadi MNC TV pada 2005 silam. Saya merasa bahwa Partai Perindo ini adalah partai yang berpihak kepada rakyat kecil dan selalu membantu UMKM. Inilah yang paling konsen. Menghadapi pemilu 2024, Partai Perindo terus merekrut caleg potensial dan berkualitas untuk merebut kursi sebanyak-banyaknya di parlemen. Dengan memenangkan kontestasi politik, Partai Perindo akan lebih mudah berkontribusi membuat kebijakan untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi mancanegara akan hadir usai jeda, salah satunya akibat kerusakan transmisi listrik Bangladesh gelap gulita selama berjam-jam. Tetaplah bersama kami.